Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang volume dan luas alas limas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rumus dasar volume bangun ruang. Nah, rumus dasar volume bangun ruang itu ada dua bagian. Kita akan membahas bangun ruang tanpa tutup. Contohnya yaitu limas dan kerucut. Nah, E, F, dan G adalah salah satu contoh bentuk limas. E adalah limas segitiga, F limas segi 4, G limas segi 5. Sedangkan yang H adalah kerucut. Nah, bangun ruang tanpa tutup ini memiliki rumus dasar volume bangun ruang yang sama. Nah, rumusnya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi bangun ruang. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah terkaitannya dengan limas, yaitu limas segi 4. Di sini digambarkan dengan limas segitiga. Nah, sedangkan rumus luas permukaan bangun ruang, Ustazah ingatkan kembali, rumus luas permukaan bangun ruang merupakan gabungan dari luas sisi-sisi bidang bangun ruang tersebut, yaitu dengan kita melihat jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Atau dengan kata lain, kita menghitung luas selimut dan luas alasnya. Nah, ini adalah jaring-jaring dari limas. Jaring-jaring dari limas ini, yaitu limas segi 4, memiliki 4 bidang sisi tegak berbentuk segitiga dan alas berbentuk persegi panjang. Sehingga untuk luas permukaannya, yaitu luas dari persegi panjang sebagai alasnya, ditambahkan dengan 4 kali luas sisi tegak, yaitu dari luas segitiga. Ini adalah gambar dari bangun ruang limas segi 4. Nah, teman-teman, kita akan mengenal tentang volume limas. Ini adalah limas segi 4. Perhatikan, pada gambar sisi tegak ini berbentuk segitiga, ya. Sedangkan alasnya berbentuk persegi panjang atau segi 4 dengan persegi panjang. Nah, bangun ruang limas ini tingginya bukan dari sisi tegaknya, melainkan dari titik puncak ditarik garis lurus sampai ke alas, yaitu titiknya berada di titik pertemuan diagonal dari segi 4 tersebut, ya. Jadi kalau kita mau menentukan tinggi dari bangun ruang limas, kita harus menentukan titik pertemuan antara diagonal bangun ruang tersebut, sehingga ditemukan tinggi dari bangun ruang. Nah, teman-teman, untuk volume limas ini, ya, rumus dasarnya kita kembalikan ke 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kita perhatikan lagi untuk ini, mohon maaf ya, ini R salah ya. Nah, kemudian alasnya berbentuk segi 4 atau persegi panjang, sehingga rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, teman-teman, sehingga didapatkan volume limas segi 4 1/3 dikali panjang kali lebar, yaitu sebagai alas dikali tinggi limas, bukan dari tinggi segitiga, ya. Contoh soalnya, ini adalah bangun ruang limas PQRS dengan T sebagai titik puncak. Nah, panjang PQ adalah 15 cm, QR adalah 9 cm, dan tinggi limas atau T ke garis titik
pertemuan diagonal adalah 12 cm. Tentukan volume limas tersebut. Nah, yuk kita bahas. Diketahui, kita tentukan dulu diketahui panjang PQ 15, QR 9, sehingga luas alasnya adalah PQ dikali QR. Nah, tinggi limas adalah 12 cm, sehingga volumenya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sehingga menghasilkan 1/3 dikali PQ dikali QR yang hasilnya 135 dikali tinggi limas 12, sehingga menghasilkan 540. Nah, teman-teman, untuk menghitung 1/3 kali 135 kali 12, kita perhatikan di sini ya. Ada hubungan antara 12 ya. Kita lihat dulu, bagian pembilang adalah 1, 135 dan 12. Sedangkan bagian penyebut adalah 3. Bagian pembilang dan penyebut yang bisa kita bagikan satu sama lain yaitu 3 dan 12. Maka kita bagikan 3 dan 12, kita mencari yaitu FBB-nya ya. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 adalah 4. Sehingga 4 dikali 135 dikali 1 hasilnya 540. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah luas permukaan limas. Sama halnya dengan prisma, luas permukaan limas pun dapat diperoleh dengan cara menentukan jaring-jaring dari limas tersebut. Kemudian menjumlahkan luas bangun datar dari jaring-jaring yang terbentuk. Nah, kita perhatikan. Ini adalah gambar dari limas segi 4. Gambar A memperlihatkan sebuah limas segi 4 A, B, C, D. Kalau menuliskan bangun ruang limas, kita tuliskan titik puncaknya dulu ya. Titik puncaknya adalah E, sehingga E titik A, B, C, D. Nah, beserta jaring-jaringnya pada gambar B. Ini A, B, C, D. Nah, ini adalah titik E ya. Masing-masing dari segitiga tersebut. Dengan demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai berikut. Luas permukaan limas E, A, B, C, D sama dengan luas A, B, C, D tadi ya, segi 4 ditambahkan luas segitiganya ABE, luas segitiga BCE ditambah luas segitiga CDE dan ditambah luas segitiga ADE. Sehingga luas ABCD yaitu persegi panjang atau segi 4 atau bisa juga berbentuk persegi ditambahkan luas segitiga ABE ditambah luas segitiga BCE ditambah luas segitiga CDE ditambah luas segitiga ADE sama dengan luas alas ya. ABCD itu sebagai alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Yuk kita pelajari lagi. Nah, secara umum luas permukaan limas adalah sebagai berikut. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Nah, kalau limas dengan segi N beraturan, artinya misalnya segitiga limas segitiga beraturan, berarti sisi segitiganya itu memiliki panjang sisi yang sama ya. Kalau beraturan misalnya segi 4, berarti sisi ke segi 4-nya itu memiliki panjang sisi yang sama, itu disebut beraturan. Nah, segi 5 juga iya ya. Panjang sisi-sisi pada segi 5 sama, itu disebut beraturan. Nah, memiliki rumus umum sama dengan luas alas ditambah N kali luas sisi tegak. Misalnya N-nya segitiga, berarti N-nya 3 kali luas sisi tegak. Misalnya segi 4, berarti 4 kali luas sisi tegak. Dengan catatan sisi-sisi tegaknya ini merupakan dari segi N beraturan.
beraturan, artinya panjang sisi pada alasnya itu sama ya. Nah, teman-teman, kita ke contoh soal pada perhitungan luas permukaan limas. Alas sebuah limas segi 4 beraturan berbentuk persegi, artinya sisinya sama ya. Jika tinggi segitiga 17 cm, tinggi limas 15 cm, tentukan luas permukaan limas. Nah, ini tidak diketahui berapa panjang sisi dari segi empatnya. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan, kita akan menggambar dulu. Berarti ini adalah 5 segi 4 ya. Segi 4 beraturan. Berarti sama saja dengan persegi ya, karena sisi-sisinya panjangnya sama. Nah, kita lihat gambarnya dulu. Ini gambar dari 5 segi 4 beraturan, di mana panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Tinggi segitiganya 17. Berarti ini sisi miringnya ya, sisi tegaknya. Panjang dari sisi tegak atau tinggi dari segitiga 17. Tinggi dari limas 15 cm. Berarti untuk menentukan panjang AB itu sama saja 2 kali panjang dari EF. Berarti kita harus menentukan panjang EF-nya dulu. Nah, ingat teman-teman, kalau kita gambarkan dari tinggi limas sama sisi tegak, kita buat menjadi segitiga siku-siku. Berarti ini menghasilkan teorema Pythagoras. Nah, pada teorema Pythagoras kita bisa mencari panjang salah satu sisi jika kedua sisi diketahui. Ini kan TF diketahui 17 cm sisi miringnya ya, sedangkan TE diketahui 15 cm. Sehingga panjang dari EF adalah 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Panjang dari EF kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Sehingga dihasilkan 17 kuadrat 289 dikurangi 15 kuadrat 225, hasilnya adalah 64. EF kuadrat sama dengan 64. Berarti panjang EF berapa? Berarti akar dari 64. Diperoleh panjang EF, panjangnya 8 cm. Kalau panjang EF 8 cm, artinya ini kan sejajar dengan AB, yaitu panjang dari AB itu 2 kalinya panjang EF. Kalau ini 8, berarti AB itu berapa 2 kalinya 8? 16 ya. Nah, kalau sudah diperoleh panjang AB sebesar 16 cm, kita bisa mencari luas permukaan limas. Artinya kita mencari luas alasnya dulu. Luas alas adalah persegi, sisi kali sisi. Berarti AB dikali BC, 16 kali 16. Sehingga dihasilkan 16 kali 16 berapa? 256 cm persegi. Nah, sedangkan luas sisi tegaknya itu 2 segitiga dengan tinggi segitiganya 15 atau 17, teman-teman. Nah, betul 17 cm. Tinggi segitiga 17 cm, alasnya berapa? Alasnya itu panjang BC, yaitu sama aja dengan panjang AB, yaitu 16. Diperoleh luas segitiga setengah kali alas, alasnya 16, dikali tinggi, yaitu FT 17. Setengah kali 16 kali 17 menghasilkan 136 cm persegi. Setengahnya 16 kan 8 kali 17, berarti 136 cm persegi. Nah, teman-teman, karena ini 5 segi 4 beraturan,
Berarti luas sisi tegaknya tinggal kita kalikan dengan 4. Luas segitiganya dikalikan dengan 4. Kenapa dikali dengan 4? Karena segitiga pada 5 segi 4 beraturan, itu segitiganya sama luasnya, sama besarnya ya. Karena alasnya sama, tinggi segitiganya juga sama. Sehingga luasnya sama. Ya, dihasilkan luas permukaan limas, luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. 256 ditambah 4 kali 136 menghasilkan 800 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan limas tersebut adalah 800 cm persegi. Nah, teman-teman, rumus ini tidak berlaku untuk limas segi N yang tidak beraturan. Contohnya, limas segi 4 dengan panjang dan lebar yang berbeda. Ya, itu akan menghasilkan luas sisi tegak yang berbeda. Sisi tegak bagian panjang itu memiliki luas segitiga yang berbeda dari segitiga pada sisi bagian yang lebar pada persegi panjangnya. Sehingga untuk perhitungan luas permukaan limas, kalian harus menghitung luas masing-masing dari segitiga atau sisi tegak limas tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana? Paham kan? Coba sekarang kita simpulkan. Tadi kita pelajari tentang volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Hati-hati ya, jangan sampai salah membedakan tinggi limas dan tinggi segitiga atau sisi tegak. Nah, kemudian untuk luas permukaan limas itu menjumlahkan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.